Shalom Bapak Ibu semua. Seseorang yang dari Islam datang kepada saya dan mengatakan bahwa saya hafal betul semua kitab suci saya dalam bahasa Arab. Dan saya katakan, saya salut melihat Bapak. Dan orang-orang seperti itu Bapak Ibu perlu kita apresiasi bahwa beliau bisa membaca dan menghafal semua kitab sucinya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bapak Ibu. Dan ini adalah gambaran dari kebanyakan saudara-saudara kita yang dari Islam yang perlu kita apresiasi karena menghafal kitab suci mereka. Walaupun di lain sisi, ketika kita tanya artinya, belum tentu mereka tahu. Nah, saya katakan kepada beliau, Pak, Anda lebih baik daripada Nabi junjungan Anda. Dan tersentak, dan responnya sedikit lebih lama. Dan dia berkata, apa alasannya? Dan saya katakan bahwa Nabi junjungan Anda pernah lupa beberapa ayat. Dan itu tercatat di dalam hadis yang sahih. Sementara Anda mengingat semua ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi junjungan Anda. Sementara Nabi junjungan Anda pernah lupa ayat yang pernah diturunkan kepadanya. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Kafir Kristen pemuja Yesus ini menceritakan bahwa dia pernah didatangi oleh teman hayalannya yang mengaku hafal semua ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan lucunya, Mas kafir ini membantah teman hayalannya yang hafal Al-Quran itu dengan hadits yang mengisahkan Nabi Muhammad SAW lupa akan ayat Al-Quran dan lupa jumlah bilangan salat. Mas kafir ini berkata kepada teman hayalannya bahwa teman hayalannya itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Saya kasih tahu ya, Mas kafir. Dan untuk kafir Kristen pemuja Yesus lainnya tolong perhatikan jawaban saya baik-baik. Jangan karena kalian tidak fokus memperhatikan jawaban saya, kalian menuduh saya hanya bisa menghina dan tidak memberikan jawaban. Hai, Mas kafir. Hadits Nabi yang kamu kutip itu menceritakan Rasulullah SAW lupa dengan ayat Al-Quran, bukan tidak hafal ayat Al-Quran. Bisa bedakan tidak, antara lupa ayat Al-Quran dengan tidak hafal ayat Al-Quran? Mana bisa hadits yang menyebut Rasulullah SAW lupa ayat Al-Quran kamu pakai membantah orang yang mengaku hafal Al-Quran? Enggak nyambunglah. Hadits lainnya menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah lupa jumlah rakaat sholat, ini apalagi? Apa hubungannya hadits tersebut dengan pengakuan Muslim yang mengaku hafal Al-Quran? Lupanya Rasulullah SAW dengan jumlah rakaat sholat justru membawa kebaikan terhadap umatnya. Karena dengan kejadian tersebut Rasulullah SAW mengajarkan apa yang harus dilakukan apabila seorang imam lupa jumlah rakaat sholat. Tidak bisa saya bayangkan betapa bingungnya umat Islam ketika lupa jumlah rakaat sholat, sementara tidak ada petunjuk dari Nabi akan persoalan tersebut. Setiap manusia tidak bisa lepas dari sifat lupa, walaupun frekuensinya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagian mempunyai daya ingatan yang kuat dan hafalan yang kokoh, sehingga ia pun jarang mengalami kelupaan, sementara sebagian lainnya sifat lupanya sudah dikenal oleh orang-orang dekat lantaran ia sering lupa. Menghafal kitab suci Al-Quran atau sebagian surat dari surat-surat Al-Quran merupakan salah satu ciri khas umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Melalui hafalan para ulama, bacaan Al-Quran sampai kepada umat Islam dari generasi ke generasi selanjutnya, hingga generasi sekarang. Meskipun demikian, lupa terhadap sebagian hafalan Al-Quran bukan perkara mustahil. Bahkan itu sebuah realita yang bisa dialami oleh penghafal Al-Quran, baik yang rajin memelihara hafalannya, apalagi orang yang malas mengulang-ulang hafalannya kembali. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadits sahih, selalu ulangilah bacaan Al-Quran, sebab ia begitu cepat perginya dari dada seseorang daripada hilangnya unta. Jadi begitu jawaban saya Mas kafir. Lupa itu tabiat manusia, karena Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia, wajarlah kalau beliau juga pernah lupa. Yang enggak wajar itu kalau ada Tuhan lupa. Ketakutan sampai keluar keringat dingin karena merasa akan dibunuh. Rupanya dia lupa kalau pernah mengajarkan untuk tidak takut dengan manusia yang hanya dapat membunuh tubuh.